Marc Marquez, lebih baik pensiun daripada jadi pembalap mediocre. Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez kembali menjadi sorotan jelang MotoGP 2026. Kali ini bukan karena aksi di lintasan, melainkan pernyataan tegasnya terkait masa depan karir. Ia menyebut lebih memilih pensiun daripada bertahan di MotoGP sebagai pembalap mediocre. Pernyataan tersebut mencerminkan karakter Marquez yang sejak awal dikenal memiliki mentalitas juara. Bagi dirinya, balapan bukan sekedar soal ikut serta, melainkan tentang menjadi yang terbaik. Ia menolak berada di posisi tengah tanpa peluang menang, sesuatu yang menurutnya bertentangan dengan prinsip dan standar pribadinya. Sepanjang kariernya, Marquez telah membuktikan diri sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dengan koleksi gelar juara dunia di kelas utama, ia tidak hanya dikenal karena kecepatan, tetapi juga keberanian mengambil resiko dan determinasi tinggi. Namun, semua pencapaian itu tidak membuatnya berpuas diri. Ia tetap memiliki ambisi untuk terus bersaing di level tertinggi. Dalam dunia MotoGP, banyak pembalap yang tetap bertahan meski performa mereka mulai menurun. Namun, Marquez memiliki pandangan berbeda. Ia tidak ingin hanya menjadi pelengkap grid. Baginya, lebih baik mengakhiri karir dengan reputasi sebagai pembalap kompetitif daripada bertahan tanpa daya saing. Pernyataan ini juga menjadi pesan kuat bagi para rivalnya. Marquez menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki motivasi besar dan belum kehilangan semangat untuk menang. Ia ingin tetap berada di barisan terdepan, bukan sekedar mengisi posisi di tengah klasemen. Meski demikian, perjalanan karir Marquez tidak lepas dari tantangan besar, terutama terkait kondisi fisik. Cedera yang dialaminya dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi performanya. Dalam balap motor, kondisi tubuh memiliki peran yang sangat penting. Sedikit saja penurunan fisik bisa berdampak besar terhadap hasil di lintasan. Marquez sendiri menyadari bahwa tubuhnya tidak selalu bisa mengikuti keinginannya. Ia harus mulai memahami batasan dan mengelola kondisinya dengan lebih bijak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ia mulai mempertimbangkan masa depan secara lebih serius. Selain faktor fisik, situasi kontrak juga menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Bersama Ducati, Marquez berada di tim yang kompetitif dan memiliki motor yang mampu bersaing di papan atas. Namun, ia tidak ingin terikat dalam kontrak jangka panjang yang bisa membatasi fleksibilitasnya. Ia lebih memilih pendekatan yang memberi ruang untuk evaluasi setiap musim. Dengan cara ini, ia bisa menentukan langkah berikutnya berdasarkan kondisi fisik dan performa. Strategi tersebut menunjukkan bahwa Marquez tidak hanya berpikir sebagai pembalap, tetapi juga sebagai individu yang ingin menjaga karirnya secara cermat. MotoGP 2026 menjadi panggung penting dalam perjalanan Marquez. Musim ini bisa menjadi pembuktian bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi titik evaluasi apakah ia masih memiliki kemampuan untuk terus bertahan di kompetisi yang semakin ketat. Persaingan di MotoGP saat ini semakin sengit. Banyak pembalap muda yang tampil cepat dan agresif, membawa energi baru ke dalam kejuaraan. Mereka tidak lagi merasa inferior di hadapan pembalap senior, termasuk Marquez. Hal ini membuat setiap balapan menjadi semakin kompetitif. Dalam situasi seperti ini, pengalaman menjadi salah satu keunggulan Marquez. Ia telah menghadapi berbagai kondisi balapan dan mampu beradaptasi dengan cepat. Namun pengalaman saja tidak cukup. Ia tetap harus didukung oleh kondisi fisik yang prima dan motor yang kompetitif. Jika ia mampu menggabungkan semua faktor tersebut, maka peluang untuk kembali meraih kemenangan tetap terbuka. Namun jika tidak, maka keputusan untuk pensiun bisa menjadi pilihan yang realistis. Bagi Marquez, pensiun bukanlah bentuk kekalahan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian untuk mengambil keputusan besar demi menjaga reputasi. Ia ingin dikenang sebagai pembalap yang selalu kompetitif, bukan sebagai sosok yang bertahan terlalu lama tanpa prestasi. Dalam dunia olahraga, menentukan waktu yang tepat untuk berhenti adalah hal yang sangat sulit. Banyak atlet yang kesulitan menerima kenyataan bahwa performa mereka telah menurun. Namun Marquez tampaknya sudah memiliki kesadaran tersebut. Ia memahami bahwa karir seorang pembalap tidak berlangsung selamanya. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Ia tidak ingin menyesal di kemudian hari karena memaksakan diri untuk terus balapan tanpa kemampuan yang memadai. Pada akhirnya, pernyataan Marquez ini menegaskan satu hal. Ia adalah pembalap dengan standar tinggi yang tidak mau berkompromi dengan mediokritas. Selama masih berada di lintasan, ia akan memberikan segalanya untuk menang. Namun jika suatu saat ia merasa tidak lagi mampu bersaing, ia tidak akan ragu untuk mengakhiri karirnya. Sebuah sikap yang mencerminkan mentalitas juara sejati.
MotoGP 2026 pun menjadi panggung penting untuk melihat bagaimana kisah ini akan berkembang. Apakah Marquez akan kembali menunjukkan dominasinya atau justru mulai mendekati akhir perjalanan karirnya? Yang jelas, selama ia masih balapan, satu hal tetap pasti. Marc Marquez tidak akan pernah menjadi pembalap biasa. Persaingan di MotoGP Thailand 2026 tidak hanya menjadi panggung bagi para pembalap papan atas dunia, tetapi juga menghadirkan cerita menarik dari dua sisi berbeda. Ambisi besar Ducati Lenovo Team yang mengincar tonggak sejarah kemenangan ke-100, serta kemunculan talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama, yang mencuri perhatian di kelas Moto3 dengan potensi luar biasa. Ducati Lenovo Team datang ke sirkuit Buriram dengan misi yang sangat jelas. Tim pabrikan asal Italia ini tengah berada di ambang pencapaian bersejarah, yakni meraih kemenangan ke-100 mereka di kelas Premier MotoGP. Dua pembalap andalan mereka, Marc Marquez dan Francesco Pecco Bagnaia, menjadi ujung tombak untuk mewujudkan target tersebut. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling agresif dan berpengalaman dalam sejarah MotoGP, memiliki motivasi besar untuk kembali mencetak kemenangan penting bersama Ducati. Setelah bergabung dengan tim tersebut, Marquez menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap karakter motor Desmo Sedici. Pengalamannya sebagai juara dunia berkali-kali membuatnya menjadi kandidat kuat untuk meraih kemenangan di Buriram. Di sisi lain, Pecco Bagnaia tidak kalah ambisius. Sebagai juara dunia MotoGP yang telah membuktikan konsistensinya, Bagnaia memiliki pemahaman mendalam terhadap motor Ducati. Ia dikenal dengan gaya balap yang halus namun sangat efektif, terutama dalam menjaga ritme dan mengelola ban. Kombinasi antara kecerdasan balap Bagnaia dan agresivitas Marquez menjadikan Ducati sebagai kekuatan dominan yang sulit ditandingi. Sirkuit Buriram sendiri memiliki karakter yang cukup menantang. Trek ini memadukan lintasan lurus panjang dengan tikungan teknis yang membutuhkan keseimbangan antara kecepatan dan kontrol. Ducati, dengan keunggulan pada akselerasi dan top speed, diprediksi akan sangat kompetitif di sirkuit ini. Hal tersebut semakin memperbesar peluang mereka untuk mengukir kemenangan ke-100. Namun di tengah sorotan terhadap tim papan atas, muncul cerita yang tidak kalah menarik dari kelas Moto3. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menjalani debut yang mengesankan dan langsung menjadi perbincangan di kelas tersebut. Ia tidak sekedar tampil sebagai rookie, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya memiliki potensi untuk bersaing dengan pembalap-pembalap terbaik di kelas tersebut. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah senjata rahasia yang dimiliki Veda di sirkuit Buriram. Senjata ini bukanlah sesuatu yang bersifat teknis semata, melainkan kombinasi antara pengalaman, adaptasi cepat, dan pemahaman karakter lintasan. Veda diketahui telah cukup familiar dengan sirkuit ini melalui berbagai ajang sebelumnya, sehingga ia tidak memulai dari nol saat menghadapi kompetisi Moto3. Keunggulan tersebut memberikan dampak besar terhadap kepercayaan dirinya. Dalam balapan level dunia, faktor mental memiliki peran yang sangat krusial. Pembalap yang mampu menjaga fokus dan percaya diri biasanya akan lebih konsisten dalam mencatatkan waktu lap yang kompetitif. Veda menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas tersebut bahkan di usia yang masih sangat muda. Selain itu, kemampuan adaptasinya terhadap motor Moto3 juga patut diapresiasi. Tidak semua pembalap muda mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan karakter motor dari ajang sebelumnya. Namun, Veda tampak mampu memahami batasan dan potensi motornya dengan baik, sehingga ia bisa tampil kompetitif sejak awal. Penampilan Veda di Buriram juga menjadi simbol kebangkitan talenta Indonesia di ajang balap internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus berusaha menempatkan pembalapnya di level dunia, dan kehadiran Veda menjadi salah satu bukti nyata dari hasil pembinaan tersebut. Ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga harapan besar dari masyarakat Indonesia. Menariknya, meskipun berada di kelas yang berbeda, kisah Veda dan Ducati memiliki benang merah yang sama, ambisi untuk mencetak sejarah. Ducati ingin menorehkan rekor kemenangan ke-100, sementara Veda berusaha menciptakan sejarah sebagai pembalap Indonesia yang mampu bersaing di level tertinggi sejak debutnya.
MotoGP Thailand 2026 pun menjadi panggung yang mempertemukan berbagai cerita tersebut. Di satu sisi, ada pertarungan sengit antar pembalap elit dunia yang mengejar prestasi dan rekor. Di sisi lain, ada semangat baru dari generasi muda yang berusaha membuktikan diri. Atmosfer di sirkuit Buriram dipastikan akan sangat meriah. Para penggemar dari berbagai negara hadir untuk menyaksikan aksi para pembalap favorit mereka. Dukungan besar juga mengalir untuk Veda, terutama dari fans Indonesia yang berharap ia dapat memberikan hasil terbaik. Jika Ducati berhasil meraih kemenangan ke-100, maka itu akan menjadi tonggak penting dalam sejarah tim tersebut. Pencapaian ini akan semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu tim tersukses di era modern MotoGP. Sementara itu, jika Veda mampu tampil konsisten dan meraih hasil positif, maka itu akan menjadi langkah awal yang sangat berarti dalam kariernya. Akhirnya, MotoGP Thailand 2026 bukan hanya tentang siapa yang menjadi pemenang di lintasan, tetapi juga tentang cerita di baliknya, tentang ambisi, kerja keras, dan mimpi yang diperjuangkan oleh setiap pembalap. Dari nama besar seperti Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, hingga talenta muda seperti Veda Ega Pratama, semuanya berkontribusi dalam menciptakan drama dan keindahan dunia balap motor. Rivalitas lama kembali membara. Musim MotoGP 2026 diprediksi menjadi salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Sorotan utama kembali tertuju pada sosok Marc Marquez, pembalap yang telah lama menjadi ikon dominasi di kelas utama. Namun kali ini, cerita yang berkembang tidak lagi sekedar soal kecepatan dan kemenangan, melainkan tentang tekanan, tantangan, serta bayang-bayang rivalitas lama yang kembali menghangat. Pandangan menarik datang dari Andrea Dovizioso, mantan rival sekaligus salah satu pembalap paling berpengalaman di MotoGP. Dovizioso menilai bahwa musim 2026 tidak akan berjalan mudah bagi Marquez.